Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya semuanya. Hari ini kelas 3 akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Adapun hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-10 anak-anak. Tema pembelajaran kita hari ini belajar mengasihi seperti Allah. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa mampu mensyukuri kehadiran Allah melalui keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. Kedua, siswa dapat memahami cara mensyukuri kehadiran Allah melalui keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. Dan selanjutnya ketiga, siswa dapat menjelaskan alasan mengasihi sesama manusia berdasarkan Alkitab. Yang terakhir yang keempat anak-anak, siswa mampu melakukan tindakan mengasihi keluarga, teman, dan orang lain di sekitarnya. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, ayo sama-sama kita mau berdoa. Anak-anak yang di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar, berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya telah menegaskan bahwa manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengasihi sesama. Namun, manusia juga harus belajar untuk menunjukkan bentuk kasih yang sesungguhnya. Kita harus bersyukur anak-anak karena ada orang tua, saudara, dan orang-orang lain di sekeliling kita yang selalu ada menemani kita. Cara kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur atas orang tua, saudara, teman-teman di sekeliling kita, yaitu dengan mengasihi satu dengan yang lain. Kasih adalah sifat Allah yang paling utama. Tuhan menciptakan manusia dengan memberi sifat kasih. Mengasihi dengan tulus berarti mengasihi tanpa mengharapkan imbalan, anak-anak. Jikalau kita mau menolong orang lain supaya mendapat imbalan, atau mungkin ada juga orang yang bersikap baik hanya supaya dianggap baik oleh orang-orang di sekitarnya, berarti dia tidak benar-benar mengasihi dengan tulus. Seperti apakah kasih yang sesungguhnya itu? Setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengasihi Allah. Barang siapa tidak mengasihi, berarti tidak mengasihi Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa dikasihi, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 menyatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat Alkitab ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi, alasan kita untuk saling mengasihi adalah karena kasih Allah. Allah adalah kasih yang tulus. Maka Tuhan ingin kita juga dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus. Dalam kasih tidak ada ketakutan, karena kasih melenyapkan ketakutan. Tuhan adalah sumber kasih anak-anak. Anak-anak, dalam Yohanes menulis surat dengan tujuan, yaitu pertama memberi dorongan kepada kita agar kita hidup bersatu dengan Tuhan.
kedua, mengingatkan kita agar tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah yang dapat merusak kesatuan kita dengan Tuhan. Nah, teman-teman, untuk lebih mengenal sifat kasih Allah, ayo kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, di mana Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih. Sifat-sifat kasih adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena keadilan. Nah, anak-anak, itu dia sifat-sifat kasih yang bisa kita pelajari. Anak-anak, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih ada 4 macam, yaitu pertama, kasih agape, kasih yang tulus dan sempurna yang hanya dimiliki Allah. Kedua, kasih storge, kasih yang berdasarkan hubungan darah, misalnya kasih orang tua kepada anak, kasih antara saudara. Selanjutnya yang ketiga, kasih filia, di mana kasih persahabatan, misalnya kasih kepada teman. Selanjutnya, keempat, kasih eros, kasih berbeda jenis, misalnya kasih antara ayah dan ibu. Anak-anak, mengasihi dengan tulus mungkin tidak mudah, namun jika kamu berupaya untuk melakukannya, maka Allah akan memberimu kekuatan. Nah, anak-anak, itu dia tentang kasih yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Dan hari ini kita mau masuk ke dalam kesimpulan pembelajaran kita. Adapun kesimpulan pembelajaran kita, kasih Tuhan kepada manusia tidak ada tandingannya. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia. Tuhan Yesus mengasihi manusia dengan tulus. Mari mengasihi sesama dengan tulus dan benar. Kita memohon Roh Kudus menolong kita agar kita dapat hidup mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kerjakan soal di bawah ini ya anak-anak. Pertama, alasan kita mengasihi sesama kita manusia. Kedua, sebutkan 4 macam kasih. Ketiga, jelaskan kasih Allah kepada manusia yang kamu ketahui. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, hari ini kita sudah selesai belajar. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Dan hari ini kita mau berdoa untuk menutup pembelajaran kita ya. Anak-anak, bisa lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kasih yang sejati. Ajari aku untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Audio Jungle.